Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. طيب نواصل في شرح كتاب تذكرة السامع والمتكلم للإمام بدر الدين ابن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة 33 و700 من الهجرة النبوية. طيب قال رحمه الله تعالى: pada masih dalam fasal terkait dengan adab asy-syekh atau adabul alim terhadap talabah, di talabatihi dan wahilaqihi. Sekarang adab yang keenam, qala rahimahullah as-sadisu ayyahrisa ala ta'limihi wa tafhimihi. Ini terkait dengan adab kepada murid atau halaqah dan juga halaqah yang dia mengajar di situ. Adab yang keenam, hendaknya seorang guru hirs, ya, bersungguh-sungguh untuk mengajar dan memberikan pemahaman. Ya, bersungguh-sungguh dalam mengajar dalam dan membuat muridnya itu faham, tafhim. Bibadli juhdihi wa taqribil ma'na lahu. Ya, dengan mengerahkan juhudnya dalam menjelaskan dan mendekatkan, ya, memberikan pendekatan makna kepadanya. Min ghairi iksarin la yahtamiluhu dhihnu. Ya, tanpa terlalu memberikan banyak materi, ya, terlalu meluas, terlalu melebar, ya, yang tidak sanggup difahami oleh pikirannya. Au bastin la yadbituhu hifdhuh. Ya, sama ya, iksar itu memperbanyak permasalahan, memperbanyak materi, poin-poin yang tidak bisa ditangkap, atau mungkin masalah poinnya yang disampaikan tidak banyak tapi bastin. Ya, mungkin cuma 2-3 poin, tapi 2-3 poinnya dibahas terlalu melebar, terlalu luas, yang sehingga dia tidak mampu untuk menghafalnya. Wa yuwaddihu li mutawaqqifidh dhihnil ibarah. Ya. Wa yuwaddihu li mutawaqqifidh dhihnil ibarah wa yahtasibu i'adata syarhi lahu wa takrarah. Ya. Bagi seorang yang mendapatkan suatu ibarah, ya, atau seorang yang belum paham, mutawakif az-zihin, jadi dia mendapati misalnya ada kata yang tidak jelas, ya, atau ada kalimat yang tidak difahami, maka yuwaddihu, dia menjelaskan ibarat itu, ucapan itu, makna ucapan itu kepada yang mutawakif az-zihin, yang pikirannya buntu atau pikirannya tidak bisa memahami. Dia sudah mencoba memahami tapi tidak paham-paham gitu. Wa yahtasibu i'adata syarhi lahu wa takrarah, dan dia mengharapkan pahala dari Allah dengan mengulangi penjelasan kepadanya atau mengulanginya. Taib. Dan ini hal yang apa di di diperbolehkan, ya, dan ini hal yang diamalkan oleh para ulama, ya. Nah, sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa Nabi SAW idza takallama salasan, disebutkan oleh sahabat liyufham, bahwa Nabi SAW kalau beliau berbicara, beliau mengulangi 3 kali, ini pada kalimat tertentu tentu saja, supaya bisa difahami. Oleh kata para sahabat, tujuannya agar
ucapan beliau bisa difahami. Maka tidak ada masalah seorang guru mengulangi, ya, ketika kondisi memungkinkan, keadaan memungkinkan, waktu memungkinkan dan seterusnya, ya, diperbolehkan. Apa bahkan dianjurkan bagi dia untuk mengulangi. Sebagaimana yang dilakukan oleh para masyayikh, ya. 6. Setelah selesai dars pelajaran, ada hal yang minta dibutuh dijelaskan kembali, ya, maka dia jelaskan kembali. Ya, maka ini juga hal yang butuh diperhatikan sebelum dia, ketika dia tidak mengetahui suatu permasalahan yang sudah dijelaskan, jangan terburu-buru untuk bertanya, dibangun di atas pemahaman yang salah. Nah, jangan terburu-buru bertanya, dibangun di atas pemahaman yang salah. Jelas ya? Karena terkadang itu masalah kamu belum paham, sehingga yang seharusnya kamu minta adalah diulangi penjelasannya. Minta diulangi penjelasannya. Yang seperti ini tadi bagaimana? Atau tolong diulangi yang pembahasan ini misalnya. Nah, jangan kemudian dia misalnya ada iskal tapi dia bilang kayaknya sudah begini pemahamannya, begini benarnya. Kemudian dia membangun pertanyaan di atas kesalahpahaman dia tersebut. Nah, maka ini hal yang kurang kurang bagus. Ya. Ya ini kalau memang belum paham pembahasannya, ya jangan bertanya dibangun di atas ketidakpahaman tersebut. Tapi yang dipertanyakan adalah diulangi, minta diulangi, dijelaskan apa yang dia tidak paham tersebut. Ini hal yang lebih penting. Jelas ya. Jadi sebelum dia bertanya, dia harus pastikan pertanyaan dia itu benar atau tidak. Ya ini dibangun di atas itu ya. Walaupun tidak terlarang juga ya. Cuman tadi idealnya kan seperti itu. Nah, idealnya seperti itu. Dan guru kalau dia ada yang bertanya suatu pertanyaan yang mana pertanyaannya dibangun di atas kesalahpahaman, ya jangan dia jawab. Jangan dia jawab terlebih dahulu, tapi diluruskan pemahamannya yang salah. Siapa tahu ya, setelah diluruskan pemahamannya yang salah, jawabannya pertanyaannya terjawab dengan sendirinya tanpa perlu dia jawab. Karena kalau dia jawab baru jelaskan itu kerjaan 2 kali. Nah, ala kulli hal ini bisa dan kita dapati para masyayikh di zaman sekarang melakukan hal tersebut. Di durus mereka mudah didapati ya, bagaimana para masyayikh mengulangi ya. Para guru itu mengulangi apa yang telah disampaikan. Baik. Tentu saja di sini ya 6. Kemudian masalah berikutnya adalah seberapa kali si guru butuh menjelaskan. Ya, ini nanti tergantung sabar-sabarnya dia, tergantung waktu dan kondisi keadaan ya. Nah, kalau misalnya kajian tersebut musajjal ya direkam ya, maka kalau tidak memungkinkan saat itu ya dia minta si muridnya untuk mendengarkan tasjil. Sebagaimana juga kami dapati sebagian masyayikh juga melakukannya. Ketika misalnya waktu tidak memungkinkan dikatakan dengar tasjil kembali. Baik. Kata beliau, waya bedau bagaimana cara menjelaskan waya bedau bitaswiril masail. Ya, ini perhatikan bekal untuk menjelaskan permasalahan. Karena seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kadang ada orang dia tahu permasalahannya tapi ketika disuruh menjelaskan nggak bisa, mutar ke sana kemari. Itu menunjukkan pemahaman dia terhadap masalah itu juga mutar. Padahal masalahnya simpel tapi dibikin kompleks gara-gara ucapannya yang mutar-mutar ke sana kemari. Dia tidak bisa menyusun pembahasan, tidak bisa menyusun alur ya, ya sampai sini dengan benar. Baik, maka perhatikan cara menjelaskan sesuatu, ia bada'u bitaswiril masail. Mulailah dengan menggambarkan bagaimana surahnya masalah itu. Ini pertama sekali. Langkah paling pertama, kata para ulama, al-hukmu eh, apa eh, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwirih. Far'un an tasawwirih. Ya. Al-hukmu ala syai', hukum yang benar terhadap sesuatu itu faraknya. Itu cabang itu adalah rantingnya, buahnya, buah dari tasawur yang benar. Ya, an husnit tasawur.
Jadi apa? Al-hukmu ala syai', hukum terhadap sesuatu itu adalah fara, cabang dari gambaran. Kalau gambarannya salah, buahnya pasti salah. Ya, karena penggambaran permasalahan ibarat akar, batang, kemudian apa hukumnya itu adalah buah-buahannya, rantingnya. Jadi kalau dari awal penggambaran masalahnya salah, maka akan lahir jawaban yang salah. Kalau gambarannya benar, maka lahir hukum yang benar. Itu makna kalam ulama, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwirih. Ya, bahwa hukum terhadap sesuatu itu adalah cabang dari penggambarannya. Kalau penggambarannya dari awal salah, pasti hukumnya salah. Demikian pula sebaliknya. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Ketika misalnya, saya kasih contoh, misalnya ketika dia mendapati dalam buku-buku fikih terkait dengan khunsa. Apa itu khunsa? Ada rojul, ada zakar, ada unsa, ada khunsa. Nah, apa itu khunsa? Kalau dari awal dia menafsirkan khunsa itu misalnya bencong, ya laki-laki yang bergaya perempuan atau sebaliknya, ini dari awal apa tasawurnya sudah salah. Maka pasti hukum yang dibangun di atasnya juga salah. Semua yang dibangun di atasnya salah. Karena dari awal tasawurnya dia sudah salah. Jelas sampai sini? Baik. Maka dimulai dengan taswiril masail. Makanya di buku-buku syarah ya sering kita lewati kata bi'an. Kita selalu katakan baknya di sini di taswir. Perhatikan itu surah masalah. Ketika ulama mengatakan setelah menyebutkan kaidah atau menyebutkan hukum atau apa menyebutkan suatu surah gitu ya. Surahnya kayak gini kemudian bi'an. Nah, taswir masalahnya itu kayak gini nih. Itu penting memahami dengan baik jumlah-jumlah yang diawali dengan bi'an. Hmm. Jadi yang pertama menggambarkan permasalahan, taswirul masail. Misalnya dalam masalah jual beli. Jual beli kompleks, ada beberapa kasus cukup kompleks. Maka jauh fatwa yang dikeluarkan akan salah kalau gambarannya dari awal bermasalah. Misalnya kayak nge-grab misalnya. Grab food misalnya. Ini jelas ada dua jawaban yang berbeda, satu menghalalkan, satu mengharamkan. Kenapa jawaban sudah beda? Karena dari awal yang menggambarkan kepada pemberi fatwa berbeda juga gambarannya. Ya, maka penting sekali mentaswir masalah dengan benar. Dan disinilah seorang penuntut ilmu harus berlatih, harus paham. Ketika saya mau bertanya, saya harus mentaswir masalahnya dengan jelas. Apa-apa yang dibutuhkan. Baik, yang kedua, summa yuwaddihuhu bil amsilah wa dzikrid dalail. Setelah dia gambarkan permasalahan, ya misalnya kita mau bahas hukum terkait dengan pembatal-pembatal wudu. Baik, pembatal-pembatal wudu. Pembatal wudu yang pertama misalnya menyentuh kubul keluar sesuatu dari kubul dan dubur illal mani. Maka digambarkan masalahnya. Ya, masalahnya yang seperti ini kalian tahu lah misalnya kan sehari-hari buang air. Nah, itu taswir masalah. Jelas. Ya. Yuwaddihuha bil amsila wa dzikrid dalail. Disebutkan contohnya dan penyebutan dalil. Ya, kalau sesuatu yang jelas dikerjakan sehari-hari, kadang taswirul masail tidak perlu. Ya, karena kan kamu kerjakan tiap hari. Nah, jelas sampai sini. Misalnya di pembahasan mandi junub keluar melahirkan al-wiladah. Nah, al-wiladah itu mani. Mani itu keluar dari kubul. Bagaimana kalau disesar? Keluar dari perut. Tapi di buku-buku fikih dikatakan kalau keluarnya bukan dari yang lain. Mungkin ada yang kepikiran gimana caranya keluar bayi bukan dari yang lain. Ah, digambarkan masalahnya. Misalnya keluar dari perutnya. Contohnya seperti sesar. Yuwaddihu bil amsila. Oh iya, sesar. Amsil. Karena kadang ndak kepikiran contoh realnya di zaman sekarang itu gimana gitu. Nah, summa yuwaddihuha bil amsilah. Ikuti dengan contoh. Wa dzikrud dalail. Kemudian sebutkan apa? Sebutkan petunjuk-petunjuk. Nah, jelas ya. Atau bisa jadi dalail di sini kalau memang dia sudah
dalil ya, kalau dia sudah mampu, sudah mumpuni untuk memahami dalil, maka dibawakan dalil. Wa yaqtasiru ala taswiril mas'alah wa tamtsiliha liman lam yata'ahhal li fahmi ma'khadhiha wa daliliha. Ini disebutkan di sini. Kalau orangnya itu lam yata'ahhal, belum mampu memahami dalil dan cara berdalil, maka cukup yaktasiru, dia batasi saja dengan taswirul masalah, penggambaran permasalahan, kemudian contoh. Itu saja, Anda usah dikasih dalilnya. Dia juga belum paham cara cara memahami dalil. Makanya juga harus difahami oleh setiap orang yang bertanya. Jangan ngotot menanyakan dalil kalau kamu belum bisa ngapa-ngapain juga. Apa hukumnya ini? Kalau gurunya sudah jawab boleh tidak boleh, sudah. Ya, nggak usah ditanyakan apa dalilnya. Itu takalluf. Karena kamu juga tidak bisa ngapa-ngapain dengan dalil apa yang kamu ketahui darinya. Cukup jawaban ahlul ilm menjadi dalil bagi awam. Ya, qaulul alim, fatwal alim, dalilun lil awam. Kata para ulama, fatwa ulama itu adalah dalil bagi orang awam. Tidak perlu Quran dan Sunnah bagi mereka. Baik, sudah ya. Mereka tentu yang membaca Quran, mereka membaca hadis, silakan, bagus. Bahkan membaca Al-Quran dengan memahaminya, terjemahnya dan membaca hadis dengan terjemahannya, ya kan? Dia paham, dia baca, itu ibadah. Tapi masalah keharusan untuk mengetahuinya dalam beramal itu tidak. Wa yadhkurul adillata wal ma'khadha limuhtamiliha. Ya, dia menjelaskan dalil dan sisi pendalilan bagi yang mampu memahaminya, muhtamil. Dia sudah bisa yahmil, sudah bisa menanggung dalil tersebut, memahami dalilnya. Wa yubayyinu lahu ma'aniya asrari hikamiha wa ilaliha. Kemudian dia juga menjelaskan makna-makna yang tersembunyi berupa dari hikmah-hikmahnya dan ilat-ilatnya. Misalnya kadang-kadang kan suatu hukum ya ada ilatnya, kenapa? Ya, maka disebutkan ilatnya supaya dia bisa paham. Ya, apalagi kalau ilat ini penting dalam hal kias. Maka kalau dia sudah mampu, sudah paham terkait dengan sisi pendalilan, dengan kias, ya ini sudah mumpuni dalam usul fikih, maka disebutkan juga hikmah dan ilal. Yubayyinu lahu ma'aniya asrar hikamiha wa ilaliha. Hikmahnya dan ilatnya. Baik. Karena mengetahui hikmah itu sehubungan dengan kita bisa melihat keindahan Islam. Bagaimana Allah Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, menakdirkan segala sesuatu. Itu hikmah. Sementara ilat, kita bisa tahu kenapa ini disyariatkan. Ini hikmah dan ilat dua hal berbeda ya. Hikmah dan ilat dua hal berbeda. Contoh. Sebelumnya, dua hal yang berbeda di mana tidak mesti keduanya berkumpul dalam satu hukum. Ya, kalau hikmah pasti ada. Kalau hikmah pasti ada. Dalam setiap hukum Allah pasti ada hikmah. Cuman kadang kita tahu, kadang tidak kita tahu kan begitu. Karena semua hikmah Allah kita tahu. Sementara illatul hukum, illatnya ya itu kadang kita bisa pahami, kadang tidak bisa kita pahami. Ya, sama juga lah, bisa kita tahu, kadang kita tidak bisa tahu. Contoh, ketika mereka mengatakan misalnya para fuqaha mengatakan mengapa yang dicuci dalam wudhu itu cuma 4, yang lainnya tidak. Kan begitu ya. Nah, mereka mengatakan karena 4 anggota ini yang terbuka. Tangan sampai siku, muka, kepala, kaki. Yang lainnya tertutup dengan pakaian biasanya. Ini bukan illat. Ini bukan illatul hukum. Ini namanya apa? Hikmah. Itu pun belum tentu kita pastikan. Itu hikmahnya. Tapi para ulama menyebutkan hikmah seperti itu. Jelas ya? Mengapa tiga anggota wudhu ini dicuci, yang kepala diusap sendirian? Mereka mengatakan karena kepala biasanya tertutup dengan sesuatu, imamah, kopiah, dan seterusnya. Ini namanya hikmah, tapi bukan illat. Karena illat itu adalah yang menjadi sebab hukum. Kias dibangun di situ. Kias dibangun di atas illat, bukan dibangun di atas hikmah.
Kita tidak bisa mengkiaskan suatu hukum dengan hukum yang lain gara-gara hikmahnya sama, nggak bisa. Harus ilatnya sama. Baik. Maka hikmah tidak punya urusan, tidak punya keterkaitan dengan hukum. Jelas? Hikmah tidak punya keterkaitan dengan hukum. Yang punya keterkaitan dengan hukum adalah ilat, sebab disyariatkan. Sebab disyariatkan. Misalnya kenapa khamar itu diharamkan? Ilatnya adalah karena memabukkan, menghilangkan akal. Itu ilat. Jelas ya? Itu ilat. Ya, maka semua yang memabukkan diharamkan juga. Nah, kias kepada khamar. Itu ilat. Dan bisa jadi ilat itu juga adalah hikmahnya. Ilat itu juga adalah hikmahnya. Tidak masalah juga. Ilat adalah hikmah. Taib. Kadang ada kayak sholat misalnya. Atau kayak tadi ya. Kenapa kita misalnya sholat 5 waktu dan 5 waktunya itu di waktu subuh, zuhur, asar, dan seterusnya. Apa ilatnya dipilih waktu-waktu ini? Yang nggak diketahui. Itu namanya ibadah makul, ghairu makulil makna. Ibadah yang tidak bisa difahami kenapa disuruh. Itu ilatnya tidak ditahu. Bukan tidak ada ya, tapi tidak ditahu. Atau mungkin lah bahas mau dikatakan tidak diketahui. Ya. Nah, tapi hikmahnya para fuqaha coba sebutkan hikmahnya karena subuh itu kita belum ngapa-ngapain gitu ya. Jadi sehingga tidak memberatkan 5 waktu ini. Dipilih 5 waktu ini karena waktu-waktu senggang, tidak bertabrakan dengan kehidupan dunia gitu. Nah, subuh belum ngapa-ngapain, zuhur waktu istirahat memang tidur siang, asar sudah pulang dari kerja gitu ya. Nah, kemudian maghrib ya, maghrib ya, kemudian isya sudah mau tidur ya. Maghrib juga waktu makan malam di situ. Ya, kemudian apa namanya bagi yang berpuasa juga makan di situ. Jelas ya. Isya apa sudah mau tidur misalnya selesai aktivitas. Jadi ini hikmah tapi bukan ilat. Nah, maka yang paling penting disebutkan oleh seorang alim kepada muridnya adalah taklil, ilat hukum kalau memang ada. Itu pun bagi yang sudah paham usul fikih lah. Ya, disebutkan ilatnya apa. Kemudian hikam, ya, ditambahi dengan hikmah-hikmah itu kayak apa namanya bonus saja. Nah, tidak mesti ditahu hikmahnya. Wa ma yata'allaqu bitilkal mas'alati min far'in au asal. Kemudian dia sebutkan juga masalah-masalah yang terkait dengan permasalahan tersebut baik fara maupun asal. Baik fara maupun asal. Nah, misalnya ketika menjelaskan waktu-waktu sholat. Ketika menjelaskan waktu sholat. Waktu sholat dari subuh, zuhur dari ini sampai ini. Ya, akhir waktunya ini. Asar akhir waktunya ini sampai ini. Dan seterusnya. Jelas ya? Kemudian dia sebutkan satu kaidah. Ini asal namanya. Dari sini kita bisa mengetahui misalnya bahwa waktu sholat itu bersambung satu sama lain kecuali subuh ke zuhur. Ya, itu dobitnya. Dobitnya adalah waktu apa namanya waktu sholat awal waktu suatu sholat adalah akhir waktu dari sholat sebelumnya kecuali apa zuhur karena awal waktunya bukan akhir subuh misalnya itu asal. Baik, itu asal. Kemudian furuknya, fara yang terkait dengan waktu-waktu sholat. Iya. Misalnya bagaimana kalau di waktu di negaranya itu siangnya terlalu lama atau bahkan tidak pernah terbenam matahari di negerinya. Terbenamnya cuma semenit, sekian menit kemudian terbit lagi misalnya. Atau negeri yang malam terus itu kan fara. Nah, termasuk fara pembahasannya. Wa min wahamin fiha fi hukmin au takhrijin au naqlin. Ya, dan juga dia singgung waham, kekeliruan-kekeliruan yang ada pada permasalahan tersebut, yakni kekeliruan dalam pemahamannya orang. Ya. Min wahamin fiha fi hukmin terkait dengan hukum au takhrijin atau salah dalam mentakhrij au naqal salah dalam penukilan. Salah dalam penukilan. Iya.
Dan ini akan mudah, semuanya ini akan mudah ditemukan dalam buku-buku syarah mutawassit, buku-buku syarah pertengahan ke buku-buku yang panjang lebar yang syarahnya mutawwal. Kalian disebutkan bahwa di sini ada yang memahaminya seperti ini, padahal tidak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Ada yang memahami seperti ini, padahal tidak benar seperti itu. Misalnya ketika mereka menyebutkan kekeliruannya siapa Abu Abdillah Zubairi yang berpendapat bahwa melafalkan niat hukumnya wajib. Melafalkan niat hukumnya wajib. Baik, sebelumnya di sini ini contoh untuk takhrij ya. Takhrij itu adalah mengeluarkan farak dari asal. Misalnya ucapannya Imam Syafi'i kayak gini. Apa yang difahami dari ucapan Imam Syafi'i? Nah, ada murid-muridnya keluarkan. Oh, kalau begini ucapannya Syafi'i berarti maknanya konsekuensinya begini. Berarti hukum masalah ini begini. Berarti hukum masalah ini begini. Yang Imam Syafi'i tidak tegas menyebutkannya tapi bisa tersirat dari ucapannya. Ini namanya takhrij. Kadang salah dalam mentakhrij. Seperti misalnya itu. Abu Abdillah Zubairi menafsirkan kalam Imam Syafi'i bahwa takbir itu, bahwa sholat itu di awalnya ada ucapan. Dia pun memahami mentakhrij akan wajibnya mengelafalkan niat. Padahal yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di awal sholat itu wajib ada ucapan, yaitu takbiratul ihram. Tapi beliau Abu Abdillah Zubairi ini rahimahullah memahami dengan melafalkan niat. Ini salah dalam mentakhrij, diingatkan bahwa ada yang seperti ini nih, salah. Atau salah dalam hukum. Salah dalam hukum, memberikan hukum. Nah, misalnya apa? Itu qaul yang syadz. Qaul yang syadz, kita sudah tahu ya. Kalau qaul syadz itu qaul dhaif. Ya, yang yukhalifu sahih atau yukhaliful apa? Yukhalifu al-zahir. Nah, yukhalifu al-zahir. Yukhaliful masyhur. Diingatkan bahwa ada kalam dinisbatkan kepada Imam Syafi'i ya yang tapi dia yukhalifu zahir atau yukhalifu al-masyhur. Ini qaul dhaif. Nah, atau misalnya di sini ulama Syafi'iyah berpatokan menjadikan qaul jadid sebagai qaul qadim sebagai mu'tamad. Mereka tidak mengamalkan qaul jadid. Ya. Ketika mereka membahas misalnya Abu Syuja' rahimahullah yang menyebutkan waktu maghrib itu cuma satu, dijelaskan bahwa di sini beliau memilih keliru dalam menetapkan hukum, ya, yang mu'tamad dalam mazhab adalah qaul qadim misalnya. Atau kesalahan dalam penukilan. Salah dalam menukil. Ya, ada menukil misalnya sesuatu dari Ibnu Hajar, setelah dirujuk ke siapa? Ke kitabnya Ibnu Hajar ternyata nggak begitu, salah. Ya. Salah menukil atau salah paham terhadap nukilan. Ini semua dijelaskan, tentu saja apa yang beliau sebutkan setelahnya ini untuk level menengah, untuk mutahammil yang sudah paham lah. Ya. Nah, makanya sejauh ini ketika kita membahas kitab-kitab syarah sampai sekarang Fawaid Mardiyah, kita nggak bahas terlalu jauh masalah-masalah semacam ini karena belum antum butuhkan. Ya. Baik. Kata beliau semuanya dijelaskan bi'ibaratin hasanatil ada. Ya. Disampaikan dengan cara penyampaian yang baik, ba'idatin antangqisi ahadim minal ulama. Ini juga penting. Jauh dari merendahkan seorang ulama, yakni yang keliru tersebut, yang salah paham tersebut. Ya. Nggak boleh. Jangan merendahkan. Jelas ya, misalnya ada pendapat yang mu'tabar di kalangan ulama. Pendapat itu bukan pendapat yang dhaif. Ya, muhtamal. Ya, atau masuk dalam ranah yang dikatakan oleh para ulama masih bisa ditaklidi dalam area taklid lah. Boleh gitu. Kemudian dia mengatakan ini pendapat batil, ini pendapat mungkar, ini pendapat apa namanya tidak jelas, misalnya ini si fulan ini telah melakukan kesalahan yang fatal. Ya nggak perlu seperti itu. Kalaupun memang seperti itu nggak perlu mengucapkan dengan ibarat-ibarat kasar seperti itu. Intinya kan kita mau memahamkan pada orang bahwa si fulan salah dan orangnya tidak bermasalah. Ya, kalau orangnya bermasalah, ya orangnya yang dikritisi. Ini kan orangnya tidak bermasalah, cuman memang dia sedikit melewati apa? Misalnya pendapat dia misalnya anggaplah seperti yang disangkakan oleh si pengkritik gitu ya, parah misalnya ya. Ya enggak usah sampai begitu. Kan
bukan semua pendapatnya ndak kayak gitu, cuman itu doang. Ya udah fokus ke situ saja. Nggak usah orangnya yang digelari ataupun diserang dengan sifat-sifat yang kurang bagus. Nah, wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullah wa yaqsidu bi bayani dzalikal wahmi tariqan nasihah. Dia meniatkan ketika dia menjelaskan kekeliruan tersebut, kekeliruan artinya dia mau menjelaskan kekeliruan orang yang berilmu, orang alim tersebut. Nah, dia meniatkan ketika menjelaskan kekeliruan itu mimbab nasihat wa ta'rifan nuqulis sahihah, dan untuk menjelaskan, mengabarkan kepada orang bagaimana kutipan yang benar. Kalau misalnya dia salah menukil, ya. Jangan terburu-buru mengatakan ini orang di buku kayak gini, dia malah kayak gini. Ini menunjukkan dia berdusta, misalnya. Ya, jelas-jelas di buku begini dia kutipannya begini, beda beda. Ya, dia sengaja menghilangkan huruf ini supaya berbeda pemahaman maknanya. Ya, dia menghilangkan ini sehingga apa namanya berubah hukumnya. Ya tidak. Mereka di zaman ulama terdahulu itu tidak seperti kitab kayak kita sekarang. Mereka makhtutah, ya kan? Transkrip, apa transkrip? Apa? Nuskha ya. Nah, ya ini ya lah transkrip nuskha gitu ya, makhtutat yang ditulis pakai tangan. Kadang tulisan yang menulis itu jelas, kadang nggak jelas, sehingga kadang mereka butuh ijtihad atau mereka itu salah lihat atau macam-macam tashif. Bukan karena mereka sengaja, banyak penyebabnya mereka keliru. Ya. Maka ketika menjelaskan kekeliruannya, dijelaskan saja ini keliru, ya, dengan niat nasihat, memperbaiki, ya, dan menginfokan kepada orang begini kalimat yang benarnya. Itu tashif, salah tulis itu. Berikutnya wa yadhkuru ma yushabihu tilkal mas'ala wa yunasibuha. Kalau memang berikutnya, ya, dia kemudian menyebutkan permasalahan yang mirip dengannya dan yang pas dengannya. Nah, karena kita singgung ini, disinggung juga ini ada permasalahan yang yusyabih, yang mirip seperti ini. Hukumnya juga kayak gini. Ya kan? Wa yunasibuha, dan sesuai dengan pembahasan ini. Ya, ini seperti yang sering kita lewat ya, para fuqaha membawakan pembahasan istitradi. Istitradi itu belum tempatnya di situ, tapi dibahas di situ karena mumpung gitu ya. Disebutkan masalah mirip dengan itu, ya diikutkan juga ke sini. Seperti yang baru saja berlalu di pembahasan sujud tilawah dan sujud syukur yang diikutkan ke sujud sahwi. Padahal tempatnya itu cocoknya di sujud sholat-sholat sunnah. Gitu. Baik, la ba'sa bih. Wa ma yufariqaha wa ma yufariquha wa yuqaribuha. Iya. Wa yunasibuha wa ma yufariquha wa yuqaribuha. Kemudian dia juga menjelaskan masalah-masalah yang berbeda dengannya atau yang mirip dengannya. Ini penting. Ini mirip ya, tapi beda hukum. Hati-hati, ini letak perbedaannya. Sangat tipis, tersembunyi. Iya. Ini cuman mirip doang. Ini bertolak belakang. Kalau ini begini hukumnya, berarti kebalikannya begini. Kalau yang ini mirip sama itu, yuqarib, mirip tapi beda, beda hukum. Nah, ini para ulama rahimahumullah membuat kitab khusus terkait dengan masalah ini. Dimasukkan dalam pembahasan qawaid fiqhiyah, yaitu masalah al-ashbah wan nadhair. Al-ashbah wan nadhair. Permasalahan-permasalahan yang memiliki kemiripan satu sama lain. Ya. Terkadang sama hukumnya, terkadang berbeda. Nah, jelas ya. Dan sudah berlalu dalam beberapa apa atau bukan di kelas antum ya, lah Pak Sabi. Iya, sudah berlalu dalam beberapa masail gitu. Dan ini alhamdulillah ini begini pemaparan para masyayikh ya. Pemaparan para masyayikh yang kita lihat, yang kita ikuti ya. Pemaparannya persis seperti yang dipaparkan di sini oleh Ibnu Jamaah rahimahullah. Misalnya ketika selesai menyebutkan pembatal wudhu, di situ ada menyentuh apa sentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram dengan menyentuh kubul dan dubur. Apa persamaan dan perbedaan dari dua sentuhan ini? Disebutkan. Ini mirip, ini sama, kan begitu. Apa perbedaannya?
Atau kemarin kita baru saja lewat apa persamaan dan perbedaan sujud sahwi, sujud tilawah dengan sujud syukur. Nah, ini hal-hal yang mirip-mirip tapi beda hukumnya. Ada yang sama disebutkan, ada yang berbeda di ya. Wa yubayyinu ma'khadal hukmain. Kalau ketika hukumnya berbeda, ini ya, karena dia yufariquha berbeda atau yuqaribuha sekedar mirip tapi ada sedikit perbedaan sehingga melahirkan hukum yang berbeda, maka dijelaskan sisi pendalilannya masing-masing. Sekali lagi, ini bagi yang sudah paham usul fikih. Ini dalilnya ini dalilnya ini. Sudut pandangnya ini, sudut pandangnya itu. Kalau masih kayak awal tadi ya nggak perlu. Wal farqa bainal mas'alatain, dan disebutkan perbedaannya. Kenapa hukumnya beda? Karena permasalahannya beda. Ini kok kayak sama? Iya, tapi ini letak perbedaannya di sini nih. Iya, jelas ya. Seperti misalnya, apa perbedaannya? Ya, apa hukumnya kalau saya menitip zakat di amil masjid, ya, di amil masjid, ya, tapi bukan bentukan pemerintah ya, mesinnya yang buat sendiri, panitia penerimaan zakat, saya kasih zakat ke situ, sama saya langsung zakat ke amil zakat misalnya di kantor amil di kelurahan atau kecamatan gitu ya. Nah, saya langsung kasih zakat di situ. Kemudian tiba-tiba hartanya zakatnya dicuri, di dua-duanya ini dicuri misalnya. Pada kasus pertama di masjid dicuri, di kantor Basnas dicuri. Baik, saya masih wajib bayar zakat atau tidak? Ya. Ini kan kelihatannya yuqaribu, ada kemiripan kasusnya, tapi hukumnya berbeda. Ya. Kondisi pertama saya tetap wajib bayar zakat. Ketika dititip zakatnya di masjid, lantas dicuri, saya tetap wajib bayar zakat. Tapi kalau dicuri diambil, saya tidak wajib bayar zakat, sudah gugur. Apa bedanya? Nah, dijelaskan perbedaannya. Bahwa satunya amil resmi pemerintah, satunya bukan amil dalam istilah fikih. Bukan amil, itu cuman tabarru apa namanya? Ta'awun alal birri wat taqwa gitu ya. Itu perbedaan dua permasalahan. Terus oke lah, saya sudah paham perbedaannya. Ma'khadul hukumnya gimana? Ma'khadul hukumnya adalah karena amil di masjid itu adalah wakilnya kamu. Sementara amil zakat adalah wakilnya orang miskin. Jadi ketika dikasih ke amil zakat negara, itu kayak orang miskin sudah terima oleh wakilnya sehingga kamu gugur. Sementara amil di masjid itu wakilnya kamu. Kayak kamu kasih ke orang, suruh bawa ke sana, di tengah jalan dicuri ya tetap kamu wajib bayar zakat. Nah itu ma'khad al-hukmain, apa namanya, sisi pendalilan keduanya gitu, kedua hukum tersebut. Kenapa bisa beda padahal mirip? Baik, sekedar contoh saja. Wala yamtani'u min dzikri lafdhatin yustahya min dzikriha 'adatan idza ihtija ilaiha walam yatimma tawdihu illa bidzikriha. Ini juga penting. Jangan seorang guru itu enggan enggan mengucapkan suatu kata yang tabu diucapkan. Kalau kita ngomong ini kayak malu-malu sendiri gitu. Atau kurang enak didengar. Yustahya min dzikriha adatan. Jangan si guru itu sungkan, gengsi untuk menyebutkan kata-kata yang memalukan kalau disebut, biasanya membuat orang malu gitu ya. Kalau memang itu kata dibutuhkan untuk penjelasan, di mana penjelasan tidak akan sempurna difahami oleh pendengar kecuali dengan menyebutkan kata itu. Jelas ya? Nah, walaupun tentunya sebelum mengucapkan terang-terangan kata itu, kata beliau fa in kanatil kinayatu tufidu ma'naha wa tuhassilu muqtadaha tahsilan bayyina lam yusarrih bidzikriha bal yaktafi bil kinaya anha. Nah, sebelum itu kata beliau, namun jika kinaya itu kata-kata kiasan. Kata-kata kiasan, dia bukan majaz, bedakan majaz dengan kinaya. Ya. Kinaya itu kata kiasan. Kata beliau kalau ada kata kiasan yang bisa menunjukkan makna yang kita mau sampaikan, betul-betul tahsiran bayinan, betul-betul orang tetap bisa faham dengan jelas. Kalau kita menggunakan kinanya itu tanpa menyebutkan secara sorih kata-kata yang memalukan itu, maka apa lam yusarrih bidzikriha. Dia tidak perlu menyebutkan itu kata yang bisa membuat apa yang kurang pantas atau kurang layak disebut terang-terangan gitu ya. Bal yaktafi bil kinaya anha, tapi cukup dengan kinaya saja.
isyarat ataupun kata kiasan. Tapi kalau misalnya nggak paham apa maksudnya, harus tidak ada cara lain kecuali dengan menjelaskan, menyebutkan kata itu terang-terangan, ya sudah disebutkan. Mimbab apa? Mimbab eh, la yatimul mandub illa bihi bahwa mandub. Ya, karena memberikan penjelasan hal yang dianjurkan. Kalau nggak bisa paham orang yang dijelaskan kecuali dengan kata itu, ya dia sebutkan. Nah, Allahu taala alam bisawab. Sudah ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam beberapa riwayat. Baik. Misalnya Nabi SAW mengatakan innamal ma'u minal ma'. Air itu disebabkan oleh air. Orang sudah paham maksudnya apa. Ya, ini sahabat ketika itu maksudnya ya. Dalam konteksnya sababul urutnya apa. Jelas. Air itu disebabkan oleh air. Nah, wa kadzalika idza kana fil majlisi man la yaliqu dzikruha bihudurihi li hayaihi aw li jafaihi fayukna an tilka lafdhati bighairiha. Demikian pula kalau di majelis itu eh, ada orang yang apa ada orang-orang yang haya, imma karena dia haya gitu ya, malu, atau jafa, atau memang kata itu kurang sopan aja diucapkan. Ya, dia kalau yang hadir apa kalau majelisnya dihadiri oleh orang tersebut, man la yaliqu dzikruha bihudurihi. Ya, kalau tidak hadir di majelis tersebut orang-orang soleh, guru kita misalnya atau orang yang kita hormati, di mana kalau ketika dia hadir, kata-kata ini tidak layak disebutkan di kehadirannya. Mungkin kalau sama murid kita sebutkan terang-terangan, misalnya sama murid sendiri gitu, ya oke lah kita semua ini nggak masalah gitu. Tapi ketika hadir ada di majelis ada orang dihormati, terus ini ucapan kalau saya ucapkan di hadapan santri misalnya nggak ada iskal ya, tersenyum tersenyum tidak masalah gitu ya. Tapi di hadapan orang ini kayaknya kurang layak deh. Imma karena apa lihayaihi, imma karena apa dia malu, ya bisa apa kurang, kita tahu dia orangnya pemalu sehingga kita tidak enak kalau menyebut kata ini, auli jafaihi. Nah, ataukah mungkin sebaliknya, afwan, kelihatannya Java di sini kembali kepada orangnya. Kembali kepada orangnya. Orangnya apa Java kasar. Ya, atau kalau diucapkan ucapan seperti ini mungkin dia akan salah memahami ya. Naam dan seterusnya. Mungkin mungkin kembali ke situ. Lihayaihi au jafaihi, kembali kepada man di situ. Nah, fayukanni antil fayukni. Nah, atau labas fayukanni bisa akna yukni fayukanna yukanni antil lafzati bighairiha, maka dia mau menyebutkan kinaya saja untuk lafaz itu, dia pakai kinaya dengan kata lain. Walihadhil ma'ani wa ikhtilafil hal wallahu a'lam warada fi haditsin nabi sallallahu alaihi wasallam at-tasrihu taratan wal kinayatu ukhra. Karena memandang makna-makna yang disebutkan tadi, hikmah-hikmahnya, dan terjadi adanya perbedaan kondisi audiens di zaman Nabi SAW, wallahu alam, inilah yang menyebabkan hadis Nabi SAW kadang beliau sebutkan tasrih terang-terangan, kadang beliau hanya menyebutkan kinayah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini selesai adab yang keenam. Ini lumayan panjang adab kan. Bentar. Baik, segera kita coba untuk sampai sini. Naktabi hadzal qadar oleh minallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.